keputusan Indonesia untuk terlibat dalam forum seperti Board of Peace bisa saja merupakan bagian dari strategi yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Beberapa waktu terakhir, kita melihat meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Eskalasi konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan juga Amerika Serikat tentu memicu perhatian dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Di media sosial, perdebatan mengenai posisi Indonesia dalam isu ini juga semakin ramai. Salah satu topik yang banyak dibicarakan adalah keterlibatan Indonesia di dalam forum internasional yang disebut Board of Peace. Sebagian masyarakat mendukung langkah tersebut, sementara sebagian lainnya mempertanyakan apakah keputusan itu benar-benar sejalan dengan kepentingan rakyat Palestina. Perdebatan seperti ini sebenarnya wajar dalam masyarakat yang demokratis. Yang penting adalah bagaimana kita mencoba memahami isu ini secara lebih utuh, tidak hanya dari potongan informasi yang beredar di media sosial. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia memiliki posisi yang cukup konsisten dalam isu Palestina. Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, dan secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional. Dalam banyak kesempatan, pemerintah Indonesia juga menegaskan dukungannya terhadap solusi dua negara atau two-state solution, yaitu keberadaan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dalam konteks inilah, keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional sering dipahami sebagai bagian dari upaya diplomasi untuk mendukung perdamaian Palestina. Dalam hubungan internasional, diplomasi tidak selalu berarti memilih kepada satu pihak atau menyokong kepentingan negara tertentu. Seringkali diplomasi justru dilakukan untuk mengawal proses perdamaian dari dalam forum internasional. Dalam sejarah konflik global, banyak negara memilih untuk terlibat dalam forum multilateral, bukan untuk mendukung pihak tertentu, tetapi untuk memastikan bahwa proses perdamaian tetap berjalan dan kepentingan kemanusiaan tidak diabaikan. Dengan kata lain, diplomasi juga bisa dipahami sebagai upaya untuk menjaga ruang dialog tetap terbuka. Kemudian juga, dalam studi hubungan internasional, kebijakan luar negeri seringkali merupakan hasil dari pembacaan situasi geopolitik yang lebih luas. Para pemimpin negara biasanya mencoba mengantisipasi berbagai kemungkinan perkembangan konflik, termasuk potensi eskalasi yang dapat mempengaruhi stabilitas kawasan. Karena itu, tidak jarang langkah diplomasi suatu negara terlihat muncul sebelum sebuah konflik benar-benar mencapai puncaknya. Dalam konteks ini, keputusan Indonesia untuk terlibat dalam forum seperti Board of Peace bisa saja merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk membaca dinamika konflik dan mencoba mengambil posisi diplomatik tertentu. Dalam 2 bulan terakhir, percakapan tentang Board of Peace atau Dewan Perdamaian makin ramai, terutama setelah eskalasi terbaru antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang semakin tajam. Di ruang publik, sebagian mengaitkan dinamika ini dengan keputusan Indonesia menjadi anggota badan internasional tersebut. Hal ini bukan sesuatu yang harus langsung dinilai dari satu sudut pandang yang sempit. Sebelum kita melompat ke kesimpulan, ada baiknya kita memahami dulu latar belakang forum ini secara faktual. Board of Peace dibentuk untuk mengawal proses stabilisasi dan rehabilitasi pasca konflik di wilayah yang sangat terpukul seperti Gaza, serta mendukung kondisi yang kondusif bagi rakyat Palestina untuk hidup lebih aman. Menariknya, sejak awal pemerintah Indonesia menegaskan komitmen terhadap two-state solution, gagasan bahwa satu negara Israel dan satu negara Palestina yang merdeka dapat hidup berdampingan secara damai. Dalam konteks ini, keanggotaan Indonesia di Board of Peace bisa dilihat sebagai salah satu pilihan strategi kepala negara. Bukan semata reaksi terhadap konflik yang meledak, tetapi langkah yang masuk ke dalam perhitungan yang lebih luas.
untuk mencoba mempengaruhi jalannya proses perdamaian. Artinya, forum ini dipandang sebagai salah satu ruang diplomasi yang bila dimanfaatkan dengan tepat dapat memberi suara bagi kepentingan rakyat Palestina di tengah dinamika global yang kompleks, bukan sebagai instrumen dominasi kekuatan besar. Bukan berarti keputusan ini bebas dari resiko atau kritik. Justru pro dan kontra itulah yang menunjukkan bahwa publik peduli terhadap arah kebijakan luar negeri. Sekarang yang penting adalah kita berusaha memahami gambaran besar terlebih dahulu sebelum menyimpulkan sesuatu dari potongan informasi yang terpisah. Disinilah peran masyarakat dan komunitas internasional menjadi penting. Jika sebuah forum benar-benar berjalan sesuai tujuan kemanusiaannya, maka ia dapat menjadi bagian dari upaya mendorong perdamaian yang lebih luas. Namun, jika dalam perkembangannya forum tersebut tidak lagi sejalan dengan kepentingan masyarakat Gaza, atau tidak mampu menjawab kebutuhan kemanusiaan di lapangan, maka tentu wajar jika muncul tuntutan untuk melakukan evaluasi terhadap keterlibatan di dalamnya. Dengan kata lain, partisipasi dalam forum internasional bukanlah sesuatu yang statis, tetapi selalu terbuka terhadap evaluasi berdasarkan perkembangan situasi di lapangan. Di era media sosial seperti sekarang, cara kita menerima informasi tentang isu global juga berubah sangat cepat. Satu potongan video, satu kutipan, atau satu headline bisa menyebar dalam hitungan menit dan langsung membentuk persepsi publik. Masalahnya, isu seperti konflik Timur Tengah dan diplomasi internasional biasanya sangat kompleks. Ia melibatkan banyak aktor, banyak kepentingan, dan banyak proses yang tidak selalu terlihat di permukaan. Ketika informasi yang beredar hanya berupa potongan-potongan kecil, seringkali konteks yang lebih besar justru hilang. Itulah sebabnya, dalam beberapa minggu terakhir kita melihat banyak sekali narasi yang beredar di ruang digital mengenai Board of Peace. Mulai dari tuduhan bahwa forum ini berpihak pada pihak tertentu, hingga berbagai spekulasi mengenai motif di balik keterlibatan negara-negara di dalamnya. Sebagian kritik tentu penting dan perlu didengar. Kritik adalah bagian dari diskusi publik yang sehat. Namun, di saat yang sama, kita juga perlu berhati-hati agar tidak langsung menarik kesimpulan dari informasi yang belum tentu lengkap. Dalam studi hubungan internasional, kebijakan luar negeri seringkali memiliki lapisan pertimbangan yang tidak selalu terlihat di permukaan, mulai dari stabilitas kawasan, hubungan diplomatik antar negara, hingga dinamika geopolitik yang lebih luas. Karena itu, salah satu hal yang penting bagi kita sebagai masyarakat adalah mencoba membaca isu global dengan perspektif yang lebih utuh. Bukan hanya dari satu narasi yang sedang viral, tetapi dari berbagai sumber dan berbagai sudut pandang. Dengan cara itu, kita bisa tetap kritis terhadap kebijakan negara, tapi kritik tersebut tetap berdiri di atas pemahaman yang lebih komprehensif. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dan sejarah panjang dalam diplomasi internasional, Indonesia sering dipandang memiliki peran moral dalam berbagai isu kemanusiaan global. Hal ini tidak berarti bahwa setiap langkah diplomasi selalu sempurna atau bebas dari kritik. Namun, keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional seringkali dimaksudkan untuk memastikan bahwa isu kemanusiaan tetap menjadi bagian dari agenda global. Yang juga penting untuk dipahami adalah bahwa kebijakan luar negeri itu, seperti kebijakan publik lainnya, tetap memerlukan pengawasan dari masyarakat. Jika suatu saat forum seperti Board of Peace ternyata tidak berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, atau tidak lagi berpihak pada kepentingan masyarakat Gaza, maka tentu masyarakat Indonesia memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan mendorong pemerintah untuk mengevaluasi keterlibatannya. Dalam demokrasi, sikap kritis seperti ini justru merupakan bagian penting dari proses menjaga agar kebijakan negara tetap selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan yang kita pegang bersama. Teman-teman, kita semua mencintai Palestina. Kita semua ingin keadilan ditegakkan. Tapi perjuangan itu bukan hanya soal emosi. Ia juga soal strategi, kesabaran, dan kebijaksanaan. Mari tetap kritis, mari tetap peduli, tapi juga mari pastikan bahwa sikap kita didasarkan pada informasi yang utuh dan pemahaman yang matang. Dukung Palestina, jaga solidaritas, dan mari kawal kebijakan negara ini dengan cara yang cerdas dan bermartabat.
Semoga Allah memberi kita kejernihan berpikir dan kekuatan untuk terus memperjuangkan keadilan dengan cara yang terbaik. Saya, Nova Rizky, bersama Kaca Data, Ruang Fakta, Melihat Data, Mencari Makna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.